dalam tafsir Quran, ya, di dalam surat Al-A'raf 157, di dalam surah Asaf ayat yang ke-6, Quran Kementerian Agama menafsirkan ayat Alkitab, akhirnya merubah pandangan dan makna teologis di dalam ayat-ayat Injil itu. Dicatat Pak, Al-A'raf 157 surah Asaf ayat yang ke-6, di mana Quran Kemenak mengutip ayat Alkitab. Sekarang, apakah kami harus diam saja? Pemerintahan saja melawan kekristenan. Pemerintahan saja merubah makna teologis di dalam Injil kita. Sekarang pemerintahan lain diam atau ngomong tuh? Jadi saya tanya. Mau diam aja? Ya, memang benar Pak kalau berarti Bapak sebagai orang Kristen yang ada di pemerintahan nggak sanggup ngomong. Bapak cuma diam, ngikut kepala. Karena apa? Bapak juga memiliki apa? Jabatan nggak di pemerintahan? Bapak punya jabatan, Bapak takut dipecat nggak sebagai ASN? Takut. Karena apa? Kita lebih fokus masalah ini, materi Pak. Masalah kerajaan surga, Bapak pikir kami ini enak-enak aja? Berdakwah ngomong masalah Injil di Alkitab, enak aja? Enggak Pak. Kami diancam Pak. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai narasi yang dibangun oleh salah seorang pemerintah yang kemungkinan besar dia seorang Kristen, tetapi dia mencoba untuk memberikan nasihat kepada apologet Kristen agar tidak membahas Al-Quran atau akidah agama lain. Tetapi di balik ini teman-teman sekalian, pemerintah juga itu mengabaikan dan tidak sama sekali tegas kepada orang-orang Islam yang hobinya membahas kekristenan seperti Juma, Unirifa, Nandar, dan seterusnya lah, banyak sekali mereka. Lalu yang lebih parahnya, justru Kemenak itu mengutip teman-teman sekalian, ya, ayat-ayat Alkitab lalu diselewengkan makna teologinya untuk dicocokkan kemudian kepada ajaran Islam. Dan ini suatu pelanggaran teman-teman sekalian. Tapi bagaimana tindakan pemerintah? Ya. Jadi sebenarnya pemerintah juga pun ikut serta untuk mengobok-obok iman kekristenan itu sendiri. Dan ini sangat menarik sekali karena Bang RK itu benar-benar memberikan sebuah argumentasi yang sangat masuk akal dan dapat menggugat ya hati daripada pemerintah ya untuk berpikir logis ya, berlogika. Jangan hanya kekristenan saja terus yang ditindas begitu ya, dan begitu bersuara untuk membela imannya langsung ya diancam dengan penjara, dan ya tidak sedikit memang apologet Kristen itu yang dipenjara ya. Teman-teman sekalian, mari kita saksikan, ini menarik sekali, tonton sampai selesai. Berikut videonya. Ya. Kami diancam, ngomong Alkitab aja kami diancam Pak. Saya 80% di room saya ini membahas Alkitab Pak. Itu aja masih di DM Pak. Ancam, dipersekusi saya Pak. Sekarang Bapak harus ngomong ke atas, jangan diam aja. Tapi kalau Bapak juga masih memikirkan hal-hal daging, hal-hal materi, gak akan ada gunanya Pak. Percuma Pak. Karena apa? Yang Bapak ikut adalah materi, bukan kerajaan Allah. Kami Pak ninggalin Pak. Bapak tahu gak? Saya punya piagam penghargaan Pak di NGO, non-government organization, 20 piagam penghargaan saya. Saya punya piagam penghargaan 20 lebih dari government organization Pak. Saya sebagai monitoring, evaluation, learning, dan accountability. Saya paham tentang analisis data. Saya paham tentang indikator-indikator. Saya paham tentang RPJM. Tetapi apa Pak? Saya sebagai konsultan dulu Pak. Hancur Pak, nggak bisa lagi Pak. Karena apa? Saya lebih memikirkan bagaimana Injil-Injil ini harus diberitakan. Saya nggak bisa lamar kerja lagi. Kami pertaruhkan pekerjaan kami di sini Pak. Ijazah piagam penghargaan saya. Ijazah saya sebagai S2, sebagai guru. Udah nggak ada guna lagi Pak. Nah sekarang Bapak yang duduk di kursi empuk di situ Pak. Bapak harus berpikir.
Bagaimana caranya supaya kekristenan ini ada pro-nya juga, Pak? Alkitab ditafsir seenaknya. Pemerintah, Kementerian Agama yang menafsirkan itu. Quran Kemenak menafsirkan Alkitab. Injil ditafsirkan. Iya, Bapak kok termasuk diam juga saja? pada Juma saya sampaikan jangan bahas-bahas yang di luar imanmu, saya bilang begitu memang. Tapi memang itulah penerimaan dari mereka juga sama seperti Bapak sampaikan bahwa ini saling balas membalas. Dia meminta supaya menasihatin teman-teman yang seiman seperti itu. Ya sama sebenarnya sih gitu. Tapi saya sampaikan tak perlulah berdakwah dengan cara mengutip yang di luar dari kitab. Saya bilang uruslah kitabnya masing-masing, bahaslah kitabnya masing-masing, bahaslah umatnya masing-masing, silahkanlah gitu. Dan itu dilindungi oleh negara gitu. Jadi sifat. Tapi setidaknya saya bisa memahami Bapak mungkin marah, saya mohon maaf lah ya. Tetapi perlu saya sampaikan Pak bahwa ini perlu disampaikan supaya kita Bapak dengar baik-baik, Pak ya. Perdebatan saya dengan Bang Juma kemarin adalah perdebatan yang terbesar, Pak. Big match, Pak. Bayangkan dalam perdebatan saya dengan Juma, saya hanya berdebat itu satu arah, Pak. Bayangkan selama 2 jam lebih dia bertanya Alkitab, Pak. Ya, saya tahu itu, saya tahu. 2 jam lebih dia hanya bertanya Alkitab, Pak. Saya nggak pernah menanyakan imannya, Pak. Ya, saya setuju. Saya dukung itu, Pak. Saya dukung. Makanya saya bilang dari semua room, 80% saya lebih banyak bahas Alkitab saya di sini, Pak. Tetapi masih salah juga, Pak. Masih aja dipersekusi, Pak. Jadi kebaikan, 1000 kebaikan yang kita buat di TikTok ini atau cara berdakwah yang positif, tetap gak ada gunanya, Pak. Kenapa? Tetap dipersekusi, Pak. Tetap diancam, Pak. Negara kita di mana? Bahkan undang-undang bilang setiap warga negara akan dilindungi. Di mana dilindungi, Pak? Kemana-mana saya harus pakai masker. Ini saja saya harus nginap di hotel kayak gini. Iya. Saya bilang juga pakailah masker untuk demi keselamatan Pak RK. Pakailah. Sekarang saya harus nginap di hotel, Pak. Karena kalau saya berdakwah di rumah saya kena apa, Pak? Ditegur, Pak. Saya harus nginap di hotel seperti ini, baru saya bisa live seperti ini, memberitakan Injil. Gak gampang, Pak. Susah, Pak, sebagai orang Kristen yang betul-betul mengikut Kristus itu susah, Pak. Nginap di hotel gini mahal, Pak. 600-700 harus kita bayar, Pak. Ya. Paham. Tapi kita korbankan semuanya itu, Pak. Hanya untuk apa? Injil itu diberitakan, Pak. Saya nginap di hotel, Pak, nih. Iya, saya bisa lihat itu. Saya bisa lihat. Sengsara hidup kita, Pak. Jangan pikir kita enak. Di sosial media gini enak. Nggak enak, Pak. Tapi karena apa? Kristus terlebih dahulu mengasihi kita. Makanya kita mau mengasihi dia. Tapi dengan cara apapun saya tetap beritakan Injil. Susah, Pak. Gak gampang, Pak. Kita pikir pemerintahan, DPR yang kita pilih di daerah-daerah. Yang kerja di birokrasi di pemerintahan. Government organization yang kerja di pemerintahan. Wakil-wakil rakyat yang Kristen yang pilih bisa mendukung kita, bisa menyuarakan apa yang kita lakukan. Mana, Pak? Sama aja, sampai di atas apa? Mikirin diri sendiri. Begitu, Pak. Terima kasih banyak, Pak ya. Terima kasih lah Pak ya.